Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putra dengan NIM 0801118222 Pada video kali ini saya akan membahas soal mata kuliah algoritma dan pemrograman tugas 2 nomor 3. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Jadi yang nomor 3 itu buatlah pseudocode atau flowchart lalu terjemahkan ke dalam bahasa C++ untuk menghitung jumlah deret berikut ini. Jadi contoh input n sama dengan 3, n harus diinput bebas nilainya atau n itu nilainya sembarang asalkan n itu bilangan bulat. Ya, kalau tidak bilangan bulat maka tidak bisa membuat pola. Prosesnya yaitu jumlah sama dengan 1 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya, di mana antara basis dan eksponen ini itu sama. Jadi kalau basisnya 1 angkanya 1 gitu. Basisnya 2 maka eksponennya 2. Kemudian programnya ini ini harus mencetak output, yang dimana outputnya ini merupakan total dari deret yang di atas ini. Jadi ini menggunakan fungsi perulangan. Jadi perulangannya ini perulangan for, hampir sama seperti penjumlahan deret biasa, ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, di sini kita lakukan juga perulangan untuk pangkatnya. Jadi ketika basisnya berulang penjumlahannya, maka pangkatnya ini juga akan berulang. Nah, tapi di sini kita akan membuat perkalian berulang untuk basisnya ini. Jadi seperti pada video ini, jadi di deskripsi program seperti ini. Jadi kita akan membuat perulangan seperti 1 pangkat 1 kan 1 kali 1, 1 pangkat 1 kan sama dengan 1, ya. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3, dan seterusnya hingga n dikali sebanyak n kali. Mengapa dibuat seperti ini? Mengapa kita buat seperti ini? Karena sebelumnya di tugas itu dicantumkan bahwa tidak boleh menggunakan fungsi power dalam soal ini, jadi kita gunakan cara manual. Oke, jadi kita langsung ke flowchartnya. Jadi start, kemudian kita inputkan n, polanya itu atau deretnya itu mau sampai berapa, kemudian definisikan, ini kurang nempel, maaf. Oke. Ya, jadi kita definisikan totalnya itu sama dengan 0, karena kalau totalnya itu tidak kita definisikan, ya maka program tidak tahu totalnya itu mulai dari berapa gitu. Jadi kita definisikan terlebih dahulu total awal atau total awal deretnya ini itu sama dengan 0, kita definisikan. Kemudian setelah kita masukkan e dan juga kita definisikan totalnya sama dengan 0, maka lanjut. Untuk i sama dengan 1 hingga ke n, ya. Nah, kita buat terlebih dahulu kondisi true-nya itu kondisi true. Kemudian kondisi true lagi di sini. Kemudian untuk kondisi false,
Nah, jadi ketika I itu sama dengan N, I itu sama dengan 1, kita definisikan terlebih dahulu. I itu sama dengan 1 hingga N. Nah, jadi kalau polanya 3, maka I akan memulai dari 1, 2, dan 3 hingga N. Nah, while, oke, kita lanjut. Setelah itu kita proses. I itu sama dengan I plus 1 atau I plus plus ya. Ini fungsi perulangan for ya. Kemudian J itu sama dengan 1. Kemudian lanjut ke proses bawah, itu for lagi. Itu K sama dengan 1 hingga I. Kemudian jika benar, maka lanjut prosesnya, itu K sama dengan K plus plus. Kemudian J itu sama dengan J dikali I. Kemudian lanjut. Jika kondisinya masih memenuhi, maka akan terus terjadi looping, dan jika tidak, maka akan false. Program akan langsung menghitung total. Kemudian lanjut lagi ke sini. Kemudian jika kondisi ini sudah tidak memenuhi, maka false dan akan langsung mencetak total, kemudian N. Nah, untuk pseudocode itu begin, variabelnya kita definisikan ada N, I, J, K, serta total, itu semuanya merupakan bilangan bulat atau integer. Jadi write, masukkan nilai, kemudian sama dengan, ini sebagai keterangan, read N, definisikan total sama dengan 0. For I sama dengan 1 hingga N, lakukan begin, J sama dengan 1, for K sama dengan 1 hingga I, lakukan atau do begin, J sama dengan J dikali I, kemudian K plus plus, kemudian N, total sama dengan total plus J, kemudian N, write, cetak total, ini keterangan, kemudian total, dan selesai untuk pseudocode. Itu untuk pseudocode-nya. Jadi selanjutnya itu program. Untuk program nomor 3 kita buat include IOStream using namespace std dan in main. Ini hampir mirip-mirip dengan pseudocode tadi. Jadi integer sama dengan N. Jadi kita definisikan NIJK dan total itu merupakan bilangan bulat, dan total itu sudah didefinisikan sama dengan 0. Kemudian cout, keterangan itu masukkan nilai, in sama dengan in masukkan N, kemudian for. Jadi hampir mirip-mirip dengan pseudocode tadi. Kemudian setelah fungsi perulangannya selesai, maka program akan langsung mencetak cout, total, kemudian end line. Mungkin sekian untuk soal nomor 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.